Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, kali ini saya akan memberikan cara mendaftar fakir miskin dan orang tidak mampu di wilayah DKI Jakarta. Nah, untuk teman-teman yang ada di wilayah DKI Jakarta, nah silakan disimak video ini. Di sini pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Sosial sudah membuka kemarin pertanggal 25 Oktober membuka pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, data ini kemungkinan nanti akan digunakan untuk berbagai pemberian bantuan sosial di daerah DKI Jakarta. Nah, buat teman-teman, di sini saya akan memberikan cara mendaftarnya, tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu syaratnya. Nah, untuk kriteria yang layak mendaftarkan diri sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu di DKI Jakarta itu yang pertama itu anggota rumah tangga yang bukan pegawai tetap BUMN, PNS, TNI Polri maupun anggota DPR, DPRD. Kemudian untuk syarat yang kedua, rumah tangga yang tidak memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan NJOP di atas 1M. Kemudian yang ketiga, rumah tangga yang tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Selanjutnya untuk syarat yang keempat, sumber air minum utama rumah tangga, air yang dimasak atau air isi ulang. Kemudian untuk syarat selanjutnya dinilai miskin atau tidak mampu oleh masyarakat setempat. Nah, itu syarat-syarat ketentuannya. Apabila kita masuk dalam syarat tersebut, silakan teman-teman mendaftar. Nah, di sini saya akan memberikan cara mendaftarnya. Teman-teman silakan buka linknya. Nanti saya lampirkan di deskripsi di video ini. Nah, untuk cara mendaftarnya, kita bisa langsung klik di sini pendaftaran atau bisa di sini juga ada daftar. Nah, di sini kita langsung aja klik daftar. Nah, ini dia untuk tampilan pendaftarannya. Di sini teman-teman harus membuat akun dulu. Nah, untuk membuat akun di sini teman-teman harus memasukkan beberapa informasi. Nah, pertama teman-teman harus memasukkan nomor induk KTP, kemudian nama lengkap, kemudian alamat email, kemudian nomor telepon teman-teman yang pasti yang aktif, kemudian masukkan kata sandinya. Nah, kalau sudah selesai, pastikan data-data teman-teman itu benar. Nah, kalau sudah langsung aja klik buat akun. Nah, selanjutnya setelah buat akun, nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada keterangan berhasil mendaftar. Di sini terima kasih, kemudian kita harus login dulu. Nah, silakan teman-teman login. Di sini masukkan emailnya atau nomor induk KTP-nya, kemudian password, kemudian klik ingat saya, klik masuk. Nah, ada kendala teman-teman untuk mengakses halaman ini. Kemungkinan karena baru dibuka atau mungkin sistemnya gangguan, websitenya agak susah dibuka, tampilannya seperti ini. Tapi setelah saya membuka di browser lain melalui Opera, alhamdulillah ini berhasil teman-teman. Nah, ini untuk tampilan selanjutnya seperti ini. Nah, sebelum saya melanjutkan proses pendaftarannya, teman-teman silakan yang belum klik tombol subscribe, silakan klik kemudian nyalakan loncengnya. Nanti bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai bantuan sosial baik di DKI Jakarta maupun di Indonesia. Nah, silakan teman-teman juga mengecek video-video di channel ini. Mungkin salah satu videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk proses pendaftarannya. Nah, selanjutnya kita pilih yang ini, pendaftaran baru. Nah, kalau yang ini kalau kita sudah mengisi nanti masuknya di data sini. Tapi karena kita baru mendaftar, kita pilih yang ini, pendaftaran baru. Klik aja di sini, klik. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, kita harus mengisi data-data di sini. Di sini ada from input pendaftaran baru FMUTM. Nah, ini dia data-data yang harus diisi teman-teman. Nah, yang pertama kita harus mengisi nomor induk kepala rumah tangga. Nah, bila teman-teman sebagai kepala rumah tangga langsung aja isikan nomor induk KTP-nya. Kemudian apabila teman-teman sebagai istri isikan saja nomor induk suaminya, atau teman-teman sebagai anak isikan saja nomor induk ayahnya. Nah, selanjutnya teman-teman harus mengisi nomor kakak kepala rumah tangga. Silakan diisi nomor kakaknya.
kemudian nama kepala rumah tangganya di sini, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian mengisi nama pasangan kepala rumah tangga. Nah, di sini nama pasangan kepala rumah tangga artinya istrinya. Kemudian di sini masukkan alamatnya sesuai KTP. Selanjutnya alamat sesuai domisili. Nah, teman-teman silakan masukkan alamat sesuai domisilinya, tempat tinggalnya. Karena ada beberapa antara domisili dengan alamat KTP itu berbeda. Kemudian selanjutnya isikan RT RW-nya sesuai domisilinya di sini. Kemudian tempat lahir kepala rumah tangga. Di sini diisi untuk tempat lahir kepala rumah tangganya, kemudian tanggal lahir kepala rumah tangganya diisi juga, kemudian status pekerjaan kepala rumah tangga. Nah, di sini untuk status pekerjaannya apa? Kemudian provinsi, artinya di sini kita memilih provinsi DKI Jakarta. Nah, selanjutnya kabupaten kota. Nah, teman-teman isikan kabupaten kotanya itu di mana, kemudian kecamatannya itu di mana, kemudian kelurahan atau desa, kemudian nomor HP-nya diisi. Nah, di sini ada pilihan. Apakah ada anggota rumah tangga yang disabilitas? Nah, di sini bila teman-teman mempunyai anggota yang disabilitas, di sini disediakan pilihannya. Kalau tidak ada, klik tidak ada. Tapi kalau ada, silakan dipilih ada tunarungu, tunawicara. Nah, ini teman-teman silakan dipilih bila ada. Kemudian di sini kita harus memilih ada anggota rumah tangga menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, anggota DPR, DPRD. Nah, di sini teman-teman pilih ya atau tidak. Kalau tidak silakan pilih di sini tidak. Kemudian rumah tangga memiliki mobil. Di sini pilih ya atau tidak. Kemudian apakah rumah tangga memiliki tanah dengan NJOP di atas 1M? Di sini teman-teman bisa pilih tidak apabila tidak memiliki tanah di atas NJOP 1M. Kemudian apakah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek, tidak termasuk air isi ulang. Nah, teman-teman silakan dipilih ya atau tidak. Kemudian rata-rata penghasilannya itu berapa di sini? Di sini ada pilihannya. Di sini 0 sampai 2 juta, kemudian di 2 juta sampai 3 juta, ada 3 juta sampai 4 juta. Nah, paling bawah di sini 10 juta sampai 11 juta. Silakan teman-teman dipilih untuk penghasilan rata-ratanya. Kemudian jumlah anggota keluarganya berapa? Nah, di sini misalkan anggota keluarganya itu 2 atau 3 atau 10. Nah, silakan dipilih sesuai kondisi anggota keluarga teman-teman masing-masing. Nah, kalau sudah diisi datanya, teman-teman periksa kembali, siapa tahu ada data yang salah. Nanti kalau salah, teman-teman tidak terdaftar. Mulai dari nomor induk kepala keluarga, nomor KTP-nya, nomor kartu keluarga. Biasanya nomor KTP sama nomor kartu keluarga itu rawan salah karena banyak angkanya. Teman-teman periksa kembali semuanya. Nah, kalau sudah selesai, datanya sudah benar semua yang diisikan, teman-teman langsung aja di sini klik simpan. Nah, di sini saya tidak mengisikan karena saya sendiri bukan warga DKI Jakarta. Nah, teman-teman, kalau sudah klik simpan, nanti teman-teman buka di sini list pendaftaran, kita berhasil mendaftar atau tidak. Di sini tampilannya. Klik aja di sini. Nah, nanti bila teman-teman berhasil mendaftar, di sini akan muncul nomor induk KTP teman-teman, kemudian di sini nomor kakaknya, kemudian nama kepala rumah tangganya di sini, kemudian alamat sesuai domisilinya, kemudian status pendaftarnya. Nah, ini bisa di next di sini. Nah, teman-teman kalau sudah muncul di sini artinya teman-teman sudah berhasil mendaftar. Untuk proses selanjutnya teman-teman tinggal tunggu. Selanjutnya dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pasti akan memverifikasi data pendaftar, apakah nantinya layak menerima bantuan atau tidak. Nah, kemungkinan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu ini digunakan untuk pemberian bantuan-bantuan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, teman-teman silakan yang memenuhi kriteria silakan mendaftar. Nah, silakan teman-teman share link video ini, bagikan ke teman-teman yang ada di wilayah DKI Jakarta. Semoga teman-teman mendapatkan berkahnya
kewajibannya apabila juga membagikan informasi terkait pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi terkait pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu di wilayah DKI Jakarta tersebut bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.